kepalanya pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Nah, lubangnya disonde itu ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya. Ditembak dari belakang tembus hidung. Inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa tembak menembak dari atas ke bawah. Nah, kalau tembak menembak itu kan saling berhadapan. Bang, kesimpulan bahwa itu ditembak dari belakang itu dokter yang menyatakan. Oh, dokter yang menyatakan. Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang. Maka dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang. Ini catatan mereka. Catatan mereka di dalam ruang OK atau ruang operasi itu. Mengingat tadi ya sudah terjadi proses yang cukup lama sejak kejadian, sehingga dari karakteristik luka yang tampak secara kasat mata itu sulit dibedakan apakah ini terjadi sebelum atau sesudah kematian, sehingga perlu pemeriksaan penunjang untuk bisa lebih memastikan kembali. Hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu ya karena dibunuh atau tidak dibunuh gitu. Sebenarnya itu ininya. Kalau yang ditembak itu pasti kelihatan ya, akan hasil dari tembakannya itu akan menggambarkan bahwa itu memang dikehendaki gitu loh. Di bagian mana umpamanya yang mematikan, bagian mana yang hanya melumpuhkan dan sebagainya gitu. Nah, karena itu otopsi itu ya menjadi penting gitu, menjadi penting untuk menentukan itu, di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Irjen Ferdy Sambo rela bayar 2 miliar untuk palsukan hasil otopsi jenazah Brigadir J. Bagaimanakah faktanya? Kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi misteri. Banyaknya kejanggalan pada luka di tubuh jenazah membuat pihak keluarga meminta agar kasus ini kembali diusut. Polri pun akhirnya membentuk tim khusus untuk mengusut kasus kematian dari Brigadir J. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menonaktifkan 3 perwira kepolisian. Dinonaktifkannya ketiga perwira kepolisian itu bertujuan untuk menjaga transparansi dan independensi dalam pengusutan serta pengungkapan kasus kematian dari Brigadir J. Sehari kemudian, pihak Polri kembali melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J yang dilakukan pada Rabu 27 Juli. Usai berakhirnya otopsi ulang jenazah, beredar informasi yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo membayar sejumlah uang 2 miliar rupiah untuk memasukkan hasil otopsi. Bahkan hasil dari otopsi tersebut bisa dibuat sesuai dengan keinginan Jenderal atau Ferdy Sambo. Informasi itu menjadi viral setelah kanal YouTube 212 TV mengunggah sebuah video yang berjudul "Penuh Kebohongan, Hasil Otopsi Awal Brigadir Ternyata Sudah Diatur" pada Jumat 29 Juli. Thumbnail dari video itu terlihat beberapa polisi sedang melakukan konferensi pers sambil memamerkan beberapa lembaran pecahan rupiah. Nampak pula seorang pria yang mengenakan pakaian tahanan dan juga topeng dengan tertunduk lesu. Kemudian narasi yang ada dalam thumbnail tersebut bertuliskan fantastis, 2 miliar untuk palsukan otopsi. Hasilnya dibuat sesuai keinginan Jenderal, tulis akun kanal YouTube tersebut. Setelah redaksi seputar Tangsel menelusuri informasi yang menyebutkan Ferdy Sambo membayar 2 miliar untuk memasukkan hasil otopsi Brigadir J adalah hoax.
Faktanya dari video yang berdurasi 8 menit 2 detik itu tidak mengandung informasi yang dituliskan dalam judul maupun thumbnail di kanal YouTube 212 TV itu. Video itu hanya berisikan cuplikan dari beberapa tokoh yang tengah memberikan pernyataan terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Selain itu, video hanya berisikan narasi yang diulang-ulang terkait dengan tewasnya Brigadir J. Ditambah thumbnail yang ada di kanal YouTube 212 TV tidak ada hubungannya dengan kasus Brigadir J. Ironinya, video hoax tersebut telah ditonton lebih dari 36.000 kali dan mendapatkan 370 likes. Kemudian kanal YouTube 212 TV yang mengunggah video tersebut juga tidak diketahui secara jelas siapa pemiliknya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kanal YouTube tersebut bukanlah sumber berita yang layak untuk dipercaya. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak dua anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Barada E yang berada di lantai atas sehingga Barada E turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Barada E yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Barada E. Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Barada E. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Barada E membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan.